dari SDN Cengkareng Timur 01 Pagi, Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi kepada teman saya Ibu Nur Zakiah Dunupus, mengajar kelas 4 di SDN Cengkareng Timur 01 Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur Zakiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur Zakiah? Alhamdulillah baik, sehat Bu Rita. Lalu Bu Rita sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan diskusi ya Bu. Iya Bu. Ya, kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti Bu Nur Zakiah akan mengadakan kegiatan pembelajaran yang nantinya saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Bu. Ya, sebelumnya saya ingin berdiskusi atau menyampaikan kepada Ibu bahwa tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan Bu Nur Zakiah lakukan, seperti itu. Kemudian tujuan kegiatan percakapan praobservasi kita kali ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran di kelas. Baik Bu. Agar Bu Nur Zakiah lebih siap dan bisa melakukan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu nantinya. Baik Bu. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu. Siap, baik Bu. Ya, yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu sampaikan kepada murid nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke murid nanti itu ada dua Bu. Yang pertama, dengan menggunakan strategi operasi hitung berdasarkan nilai tempat, siswa dapat melakukan operasi hitung pengurangan Bu hingga 1000 dengan benar. Lalu yang keduanya itu melalui diskusi, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan bilangan cacah sampai 1000. Ya, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu. Iya Bu. Mungkin sebelumnya anak-anak sudah ini ya Bu, mengenal nilai tempat seperti itu ya Bu. Iya, untuk materi yang sebelumnya anak-anak memang sudah belajar tentang nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan sampai ribuan Bu. Oke, bagus Bu. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran ini? Area pengembangan yang ingin saya capai melalui tujuan pembelajaran ini Bu, mengingat materi kita sebelumnya tentang nilai tempat, jadi di sini mau saya kaitkan dari nilai tempat kemarin. Kita juga kan sudah belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Lalu yang ini kita kaitkan dengan pengurangan dengan teknik meminjam. Seperti itu Bu. Lalu anak-anak juga nanti yang akan saya kembangkan selanjutnya adalah soal cerita, menyelesaikan masalah sehari-hari gitu yang berkaitan dengan pengurangan dengan teknik meminjam tersebut Bu. Ya, jadi ada dua area pengembangan ya Bu. Iya. Yang pertama tentang anak-anak mampu melakukan operasi pengurangan dengan teknik peminjamnya. Yang kedua dengan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan seperti ya Bu. Betul Bu. Iya. Baik Bu Nur Zakiah. Kemudian dalam rencana pelaksanaan pembelajaran Ibu ini akan menggunakan strategi pembelajaran apa? Berdasarkan RPP yang saya rancang ya Bu, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Dalam penerapan pembelajaran. Baik Bu Nur Zakiah, bagaimana dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Strategi apa yang akan digunakan? Ya, berdasarkan RPP yang saya buat ya Bu ya, untuk kegiatan pembelajaran nanti, dan strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Lalu sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi nanti, saya telah melakukan asesmen awal Bu. Di mana dengan asesmen awal tersebut, saya telah mengelompokkan anak ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, anak-anak yang low,
lalu anak-anak yang middle, lalu anak-anak yang high dengan kemampuan tinggi ya Bu ya. Lalu untuk anak-anak yang berkemampuan tinggi itu berdasarkan penilaian awal tersebut, anak-anak tersebut telah mampu melakukan operasi hitung pengurangan dengan teknik meminjam ya. Saya rasa anak-anak itu juga kan memang giat belajarnya, mereka sudah punya konsep awal, mereka juga setelah mempelajarinya di rumah. Jadi ketika dilakukan penilaian tuh mereka menjawab dengan benar proses pengurangan dengan teknik peminjam tersebut, dan mereka juga mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan tersebut Bu. Lalu untuk anak-anak yang middle, yang tengah itu, mereka itu mampu melakukan operasi hitung pengurangan dengan teknik meminjam, tapi masih ada beberapa kesalahan ibarat untuk melakukan penghitungan dengan soal cerita Bu. Tidak sebagus dan tidak sesempurna anak-anak yang kelompok A tadi. Lalu untuk yang kelompok anak-anak yang lower, mereka melakukan operasi hitung pengurangan tanpa teknik peminjam, baru sampai situ mereka mampunya. Itu untuk strategi pembelajarannya Bu. Ya, bagus ya Bu Zakiah. Jadi anak sudah Ibu lakukan asesmen awal sehingga dapat membentuk kelompok-kelompok menurut kesiapan belajar mereka ya Bu. Iya, bagus sekali Bu. Baik, kemudian model pembelajaran seperti apa nih yang kira-kira cocok untuk materi pengurangan bilangan cacah ini? Untuk pembelajaran nanti, model yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran inquiry, di mana nanti anak akan menemukan sendiri berdasarkan konsep-konsep yang sudah saya jelaskan atau berdasarkan konsep-konsep yang anak dapatkan. Mereka akan menemukan sendiri konsep tersebut, operasi hitung pengurangan dengan teknik peminjam. Jadi anak menemukan sendiri konsep-konsep tersebut. Kemudian metode apa yang ingin Ibu gunakan nanti saat pembelajaran? Metode yang akan saya gunakan saat pembelajaran nanti, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan ceramah Bu. Tetap akan saya gunakan metode ceramah karena anak-anak kan yang mungkin yang berkemampuan tinggi memang rajin belajar, mereka dapat menemukan sendiri. Tapi untuk yang kelompok middle dan lower itu perlu kita tanamkan konsepnya seperti apa. Jadi anak pun mampu nanti mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ya, bagus sekali. Kemudian bagaimana dengan media yang akan digunakan? Apakah murid yang berkemampuan rendah, sedang, dan lebih itu akan menggunakan media yang sama atau tidak seperti itu? Oh, media yang saya gunakan nanti untuk anak-anak yang kelompok C, kelompok lower itu saya persiapkan media peraga nilai tempat Bu. Jadi anak-anak melakukan operasi hitung pengurangannya itu berdasarkan media peraga tersebut. Jadi anak menyusun seperti balok-balok itu Bu ya. Jadi mereka lebih paham karena langsung real bendanya ada gitu. Jadi lebih memudahkan anak untuk kelompok tersebut. Lalu kalau yang untuk kelompok saya persiapkan media peraga nilai tempat Bu. Jadi anak-anak melakukan operasi hitung pengurangannya itu berdasarkan media peraga tersebut. Jadi anak menyusun seperti balok-balok itu Bu ya. Jadi mereka lebih paham karena langsung real bendanya ada gitu. Jadi lebih memudahkan anak untuk kelompok tersebut. Lalu kalau yang untuk kelompok menengah dan kelompok yang high itu saya gunakan kartu bilangan. Lalu saya gunakan juga video pembelajaran, akan saya bagikan salin dia tentang materi tersebut. Lalu media berikutnya adalah LKPD. Iya, tepat sekali ya Bu. Kalau saya lihat dari tujuan pembelajaran yang Bu Zakiah sebutkan tadi, dengan media pembelajarannya sangat sesuai seperti itu. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik dan bisa membuat murid menjadi lebih paham dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan bilangan cacat.
Iya, Bu. Baik Bu Nur Zakia, sekarang kita lanjutkan tentang penilaian ya Bu. Iya, iya betul. Penilaian apa yang akan Ibu pakai nih dalam pembelajaran ini? Penilaian yang akan saya pakai nanti ya Bu ada 3. Yang pertama penilaian sikap, lalu penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Berdasarkan rancangan RPP yang sudah saya buat nih, kalau penilaian sikapnya itu yang ingin saya nilai nanti lebih ke percaya diri dan bernalar kritis mereka Bu. Jadi anak berani mengumumkan pendapatnya untuk kepercayaan dirinya, lalu bernalar kritisnya itu nanti ketika siswa mengerjakan tugas-tugasnya itu bagaimana mereka menemukan konsep-konsep pengurangan dengan teknik meminjam tersebut. Lalu kalau untuk penilaian pengetahuannya, saya mau menilai siswa itu saya harapkan siswa mampu melakukan pengurangan dengan teknik meminjam, dan siswa mampu melakukan atau mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung pengurangan tersebut Bu dengan teknik meminjam dengan benar. Ya. Lalu untuk yang ketiga Bu, untuk untuk aspek keterampilan, saya akan menilai anak ketika mereka melakukan presentasi nanti Bu. Ketika mereka melaporkan hasil diskusi atas kerja kelompok mereka, lalu saya nilai juga apakah mereka menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau tidak, seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Zakia. Mudah-mudahan langkah-langkah yang tadi Bu Zakia uraikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Iya Bu. Iya. Nah, kira-kira kapan nih pembelajaran ini akan dilaksanakan? Insya Allah pembelajaran ini akan saya laksanakan hari Senin Bu, di jam kedua dan ketiga, karena jam pertama saya ada PJOK, jadi saya bisa masuknya di jam kedua, jam ketiga di hari Senin tersebut. Baik Bu Zakia, nanti hari Senin depan berarti saya ke kelas Ibu ya, Iya. untuk melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi saat proses pembelajaran dilakukan. Iya. Dan kemudian setelah observasi nanti kita laksanakan, nanti kita adakan percakapan lagi ya Bu. Iya Bu. Iya, kita akan adakan percakapan pasca observasi. Iya. Nah, saat itu akan didampingi oleh pengajar praktik. Iya Bu, siap. Ya. Sebelum kita akhiri percakapan kita nih Bu, kira-kira apa yang Bu Zakia dapat dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini yang saya dapat, saya sedikit ada, alhamdulillah saya dapat pencerahan, saya ada gambaran untuk nanti apa ya yang akan saya lakukan ketika pembelajaran di kelas nanti. Dengan saya diskusi sama Ibu, alhamdulillah saya dapat menentukan nanti saya akan pakai metode apa, strategi apa, media apa yang akan saya lakukan, model pembelajaran apa. Jadi saya lebih siap gitu untuk melangkah ke kegiatan pembelajaran nanti. Ya, baik Bu Zakia, terima kasih atas waktu diskusinya kali ini. Saya juga Bu, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti di observasi dan percakapan pasca observasi. Iya. Baik Bu Zakia, terima kasih atas waktunya yang kita dapat berdiskusi hari ini. Iya Bu, sama-sama Bu Yulita. Sampai ketemu nanti di observasi dan percakapan pasca observasi. Baik Bu. Terima kasih ya Bu Zakia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan saya pada hari ini, yaitu kegiatan percakapan pra-observasi. Kegiatan selanjutnya yang akan kami lakukan adalah kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak ibu masih semangat hari ini ya. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada? Siapa? Oliva ya? Iya, Siapa? Oliva Asna. Tadi sudah izin sama ibu, katanya sedang sakit. Ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya Nak ya. Kita berdoa memulai pelajaran hari ini. Tak lupa pula kita sekalian doain teman-teman kita yang sedang
agar lekas sembuh kembali dan bisa belajar di tengah-tengah bersama kita. Ya. Yang piket hari Senin siapa? Ya, oh ada Ata yang laki-laki. Ibu minta tolong ya, yang piket hari Senin disiapkan coba. Ayo nak, siapin. Siap berdoa. bagaimana ya, seperti yang sudah-sudah. Ayo coba kelompok ini, kelompok apa? Gotong royong. Kesepakatan belajar kita apa? Saling mendengarkan. Berarti berbicaranya bergantian. Kalau ibu berbicara, kamu mendengarkan. Ketika kamu ingin bertanya atau berbicara, ibu akan mendengarkan. Kita catat dulu ya. Yang pertama, ini dari kelompok gotong royong. Ayo yang kedua, dari kelompok apa? Mandiri. Kesepakatan belajar kita apa?
Coba teman-teman, kesepakatan belajar kita hari ini. Ya, ayo, let's berani. Iya, baca aja tak? Satu, kita saling mendengarkan. Iya. 2, aktif dalam pembelajaran. Ya, setuju tadi. 3, saling membantu antar anggota kelompok. Nah, atas sini baca lagi. 4, fokus ketika belajar dan berdiskusi. 5, tidak berisik, tidak bercanda di kelas. Iya, terima kasih. Setuju nggak teman-teman? Alhamdulillah. Nih, sebelum kita melakukan pembelajaran atau sebelum ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, tadi kalian jam pertama pelajaran apa? Agama. Agama, ya. Kalian juga udah belajar agama tadi. Udah ada hafalan ya? Iya. Hafalan, udah menulis, udah menyelesaikan tugas, lalu udah istirahat juga, udah bercanda, udah makan belum? Udah, ya. Sekarang lanjut setelah jam istirahat, lanjut pembelajaran kedua matematika. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu mau melakukan latihan bernapas dengan berkesadaran penuh, ya, atau mindfulness, ya, dengan teknik stop. Sudah pernah belum kita lakukan? Sudah, ya, setiap pembelajaran kita lakukan. Jadi agar kalian nanti belajar kembali itu lebih rileks, lebih nyaman. Kalau kita melakukan teknik stop tadi nanti kalau kita menghirup napas panjang lalu mengeluarkannya, oksigen akan banyak yang masuk ke dalam mata kita, ya, sehingga kita lebih fresh, lebih rileks untuk menerima pelajaran selanjutnya. Nah, ibu minta kalian duduk yang nyaman, duduk yang nyaman, yang tenang. Tangannya boleh kalian letakkan di atas meja, boleh di atas paha kalian. Badannya boleh bersender dengan nyaman, ya. Boleh senderan, duduk yang nyaman, ya. Jadi, Kayla duduk yang nyaman sayang, ya. Kayla lagi kurang sehat ya, ya. Duduk yang nyaman, lalu matanya pejamkan, ya, merem, matanya pejamkan. Lalu kalian bayangkan kalian berada di tempat yang nyaman, yang sejuk, rilekskan pikiran kalian, ya. Yang tadi udah capek-capek dibuang, ya. Kalian pikirkan yang indah, udaranya sejuk, nyaman. Ditutup matanya ya, dipejamkan. Kita tarik nafas bareng-bareng, tarik nafas panjang, tahan 4 detik, lalu kalian keluarkan kembali. Kita mulai, tarik nafas panjang, tahan 4 detik ya nak ya, keluarkan, ya. Tarik nafas panjang lagi dari hidung, tahan 4 detik, keluarkan dari mulut, ya. Sekali lagi ya nak ya, tarik nafas panjang dari hidung, tahan 4 detik, keluarkan. Iya. Boleh dibuka matanya. Alif pulas enggak? Gimana Alif perasaannya setelah kita melakukan teknik stop tadi? Nyaman dan senang kata Alif. Lalu ada lagi nggak yang dirasain kelompok ini apa? Lebih rileks kata atas. Ini? Bisa kata pikiran jadi lebih ringan, siap menerima pelajaran baru ya. Umar juga kata lebih rileks ya Umar ya. Iya, Bapak Umar ikutin aja nanti, walaupun Umar nanti baru bisanya 1, 2, 3 udah hebat Umar ya. Ikutin ya Umar ya, bareng-bareng ya. Baik anak-anak, terima kasih. Tadi kita telah melakukan latihan mindfulness dengan teknik stop. Sudah biasa kita lakukan ya nak ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan strategi operasi itu berdasarkan nilai tempat, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan hingga 1000 dengan benar. Lalu tujuan yang kedua, melalui diskusi siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan
penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000. Iya. Ini 2 tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini ya Kak ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Iya. Ya. Tujuan pembelajaran kita sudah. Terus Ibu mau tanya dulu nih. Kemarin kita sudah sebelum ke penjumlahan pengurangan. Kemarin kita sudah belajar apa? Penjumlahan. Iya, sebelumnya sayang Pengurangan. nilai tempat. Nilai tempat. Iya, ada apa aja sih nilai tempat kemarin sudah kita pelajari? Tuhan udah tahu nilai tempat aja apa aja nggak? Apa? Satuan, apa lagi nggak? Puluhan, ratusan, ribuan, pintar. Kasih tepuk tangan dong buat Umar. Tapi Umar ingat ya, kemarin belajarnya itu. Kemarin udah belajar itu namanya nilai tempat ya Bar ya. Nah, lalu sekarang kita lanjutkan. Berdasarkan nilai tempat itu kita mau melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nih, kemarin sudah pelajari cara bersusun panjangnya. Lalu yang sekarang adalah gunakan cara susun pendek untuk penjumlahan dan pengurangan berikut. Oh iya, anak-anak ibu yang pintar, maaf, ibu lupa. Kita belajar penjumlahan, pengurangan. Penting gak sih buat kehidupan? Penting. Pentingnya di mana? Coba contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari apa, Almira? Iya, kata Almira, kalau kita beli barang, kalau kita nggak tahu penjumlahan pengurangan, kita akan ditipu katanya gitu. Ada lagi yang lain. Jadi bisa Almira pengen bisa penjumlahan pengurangan biar kalau belanja tuh nggak ditipu. Emang Almira pernah ditipu? Iya. Ada lagi yang lain. Kalau untuk kehidupan sehari-hari kita belajar penjumlahan pengurangan itu pentingnya buat apa sih? Untuk belajar. Iya, Umar. Ada lagi yang lain. Kalau kalian di sekolah jajannya di mana? Kantin. Ya, kalau misalnya anak punya uang 5.000, mau jajan roti 3.000. Berarti kalau Anta bisa penjumlahan pengurangan, Anta tahu nggak nanti dikembalinya berapa? 2.000, pinter. Ya. Lalu kalau seandainya Pak Irel beli buku 3.000 Pak Irel sama pensil 1.500. Pak Irel udah tahu nanti ngasih uangnya berapa kira-kira? Goceng berapa? 5.000. Pak Irel ngasih uangnya 5.000. Dengan belanjaan Pak Irel itu kira-kira kembali apa enggak? Kembali 500. Bukan gope anaknya 500 rupiah bukannya gope. Pak Irel ya, jadi pentingnya kita belajar penjumlahan pengurangan. Banyak ya manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita pelajari. Ini dengan cara bersusun pendek. Di depan ada, oh ya, bangkunya madepin ke depan supaya nyaman. Nah, bangkunya madepin ke depan aja. Saat ibu menjelaskan yang madep. Nanti kalau kerja kelompok baru ya. Ya, sudah ibu bentuk kelompoknya. Nanti diskusinya nanti. Jadi kalau belajarnya boleh lihat ke depan dulu. Ibu jelasin konsepnya dulu. Kak Irel ke depan nak? Ya, Kak Irel kan badannya sakit kalau miring-miring begitu. Gak apa-apa kayak gini. Senyamannya kamu aja. Kayak biasa kita belajar aja. Ya. Berapa sih lambang bilangannya? Dibantu dong bacain. 277 ditambah 186. Kemarin kita sudah belajar nilai tempat. Sekarang dari nilai tempat kita lanjutkan ke operasi hitung penjumlahan. Berarti yang menempati tempat
mempunyai beberapa kebun. Kebun A menghasilkan 328 buah. Kebun B menghasilkan 579 buah. Berapakah jumlah kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun A dan kebun B? Nah, ini apakah soal penjumlahan atau pengurangan? Tiap kelompok, Ibu minta di buku matematika satu orang aja yang nulis. Kalian kerja bareng. Coba, berapa jawabannya soal nomor 1 dan soal nomor 2? Satu-satu dulu. Soalnya nggak usah ditulis. Nggak usah, nah. Coba, nanti maju ke depan ya sayang ya. Jawabannya aja. Nanti kelompok mana yang benar. Iya, satu orang aja yang nulis. Mana? Udah ketemu belum? Berapa? Ya, dulu. Iya, satu orang aja, ini yang lain bantu. Yang nulis satu orang. Sudah? Kalau kamu ini nanti bagi dua. Nomor 1. Iya. Nanti yang mau maju. Nomor 2-nya udah. Itu baru berapa? Bagus sana. Sudah semua? Sudah, kelompok Pairan sudah. Iya, jawabannya aja kelompok kanan. Kayak tadi kita mengerjakannya. Nah, untuk soal nomor 1 tadi yang sudah selesai duluan kelompok ini ya, yang aktivis. Siapa yang mau maju? Kelompok ini siapa yang mau maju menjawab soal nomor 1? Iya, di depan. Ayo. Boleh mau bukunya yang tadi? Mau maju nomor 2.
membelinya itu belinya 129 buah apel. Berapakah sisa buah apel? Berarti kurang. Saya jelasin dong biar temennya tahu nak. Terus kurang 0. Iya, benar. Terima kasih Pak Ira jawabannya dan penjelasannya. Kasih tepuk tangan buat Pak Ira. Ya, Ibu contohin sampai sini aja. Karena apa? Ibu mau melihat, mau melatih kreativitas kamu. Kamu bisa nggak? Ya, kamu mengerti nggak tentang penjumlahan dan pengurangan ini? Nanti tiap kelompok akan Ibu bagikan kartu bilangan. Dari kartu bilangan 1 sampai 10. Yang 0 ini berarti 10 gitu ya. Coba anak-anak bisa, anak-anak hebat. Tadi kesepakatan belajar kita apa? Kita saling mendengarkan. Nih sebelum Ibu lanjutkan, Almira mungkin mau bicara, Ibu diem dulu. Jadi Almira yang ngomong apa? Nah, ada kayak mana? Ya, gantian ya. Ibu ngasih petunjuk dulu ya. Ya, Bu. Ntar gantian yang mau ngomong angkat tangan. Bu, saya mau bicara, Bu, saya mau bertanya. Ntar Ibu diam, Ibu dengerin dulu. Jadi kalau semuanya ngomong, kan siapa yang dengerin? Ya. Ibu bagiin nanti kartu bilangan di tiap-tiap meja. Lalu kartu bilangan ini kalian susun, kalian bentuk angka-angka menjadi penjumlahan dan pengurangan. Lalu nilai tempatnya boleh dimulai dari ribuan, boleh ratusan kayak gini. Ya, karena tujuan pembelajaran kita, kalian bisa melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan sampai 1000. Ya, jadi angka-angka yang sudah disusun jangan sama kalau bisa ya. Insya Allah nggak sama karena artinya cuma dari 0 sampai 9. Kalian susun, kalian bentuk 2 soal penjumlahan, 2 soal pengurangan. Nanti soal-soal yang sudah kalian buat, misalnya kelompok ini, kalian tulis 1 penjumlahan, 1 pengurangan di papan. Kalian pengen yang jawab soal kamu ini kelompok mana? Iya, kamu pilih. Kalau kelompoknya yang mereka salah, berarti poinnya kamu yang dapat. Oke? Iya, jadi aku mau bikin yang susah, tapi kamu harus punya jawabannya juga. Nanti untuk menjawab temannya, kelompok lain yang belum paham? Paham? Ya. Nih. Buat Ini namanya yang ini satu orang aja, yang lain kerja masuk hitungnya yang cepat ya. Tulis satu orang. Ya, apa saja
Udah dapet nak? Oh, jadi itu cek gitu kan? Bawa. Kalau ibunya colokannya ada. Pak,
Ini berapa? 7 apa 1? Kayla. 7 apa 1? Kan di bawahnya ada. Ya, jangan duduk dulu. Coba perhatikan. Kelompok yang ngasih soal, perhatikan. Yang lain juga perhatikan. Ini soal dari kelompok berkebinekaan global 4.581 ditambah 720. Benar nggak jawaban teman kamu? Benar tidak? Benar. Iya. Ini berarti pakai teknik apa, Medan? Dengan teknik menyimpan. Berarti yang ini jawabannya benar ya. Lalu yang kedua, berarti soalnya ada berapa? Kurang. Jawaban Nagata berapa, kasih tahu Nagata? 119, benar nggak Kayla jawaban kamu? Kita cek. 5 kurang 6. Nggak bisa, kata Nagata. Jelasin Nagata, ini berapa? Iya, 15 kurang 6. Terus? Jadi jawabannya 119, betul tidak? Betul tidak yang lain? Betul, kasih tepuk tangan nih, bisa menang. Ya. Berarti sekarang kelompok mandiri, karena betul jawab, kamu boleh tulis soal 1 penjumlahan, 1 pengurangan. Nanti kelompok mana yang mau kamu pilih untuk menjawab. Oke? Tadi kelompoknya sudah benar. Ya, ini angka-angka dari kartu bilangan yang terbentuk dari kelompok mandiri. Kelompok mandiri sekarang mau nunjuk kelompok mana yang mengerjakan soal ini. Ayo. Yang kira-kira temen aku nggak bisa jawab nih, gitu. Atau temen aku yang bisa jawab yang ini nih. Kelompok bernalar kritis. Kamu tentuin siapa yang mau jawab, coba. Iya, tadi aku udah gantian.
Udah? Bantu. Bantu apa itu benar? Ya benar loh. Di depan dulu, di depan. Kelompok mandiri. Ini yang penjumlahan. Ini yang penjumlahan. Ini jawaban penjumlahan, betul tidak? Oh. Coba, ini tadi udah cek Aipa. Aipa jelasin. 7 tambah 3. 7 tambah 3 10. Iya. Benar jawabannya? Benar. Aipa benar. Lalu yang kedua, 8.401 dikurang 7.536. Jawaban teman kamu 865, benar tidak? Iya, Bu. Coba kita cek. Ayo anak. 1 kurang 6 nggak bisa jadinya 3. Iya, 7 kurang 7, 0 di depan tidak perlu ditulis. Jawabannya 865, betul. Kasih tepuk tangan untuk teman kamu. Berarti kelompoknya bernalar kritis juga berhasil menjawab tantangan dari kelompok mandiri. Sampai sini paham tidak, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bernalar kritis akan membacakan hasil berdiskusi kita. 1. Bu Santi mempunyai toko bunga. Ada 365 tangkai bunga lili dan 253 tangkai bunga anggrek. Berapa selisih bunga lili dan bunga anggrek yang ada di toko Bu Santi? Apakah ada yang menanggapi? Ya, bagaimana anak-anak? Ini jawaban dari kelompok bernalar kritis. Adakah yang mau menanggapi? Bagaimana teman kalian? Jawabannya sudah benar belum? Kelompok bernalar kritis sudah benar, Bu, jawabannya. Oh, kata Faira kelompok bernalar kritis sudah benar. Bagaimana yang lain, sudah benar jawaban temannya? Sudah. Makasih ya, Faira. Iya. Sekarang kelompok bernalar kritis sudah selesai. Silakan duduk, kasih tepuk tangan. Faira di tengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana, Nak? Kelompok mandiri. Iya, silakan bacakan hasil diskusinya. Seorang nelayan berhasil menangkap ikan sebanyak 586 kg pada hari pertama dan 579 kg pada hari kedua. Berapa kilogram ikan yang berhasil ditangkap nelayan dalam 2 hari? Iya, siapa yang mau mengerjakan papan tulis? Hasilnya berapa, Faira? 1160. Ya, bagaimana tanggapannya? Ada yang mau menanggapi nggak? Kelompok mana? Ya, Fairel, silakan. Benar nggak jawaban kelompoknya Haidar? Benar, sudah benar jawabannya? Lalu kelompok lain? Sudah. Terima kasih Pak Irel. Iya. Terima kasih juga kelompok mandiri. Kasih tepuk tangan untuk kelompok mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kreatif akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Benny dan Eda mengikuti lomba IPA. Benny memperoleh total nilai 525 dan Eda memperoleh total nilai 478. Berapa selisih total nilai Benny dan Edo? Belajar tentang operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu mau kalian melakukan refleksi, ya, seperti biasa. Ya, kita refleksi dulu ya, Nak ya. Siapa yang mau maju? Kelompok mana? Kelompok sini boleh. Kelompok ini ada yang mau maju nggak? Sama? Faira. Balik. Nah, jadi kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, satu-satu Atta dulu. Atta dulu refleksikan kita. Refleksikan. Bagaimana perasaan Atta belajar hari ini? Ayo. Perasaan saya. Mengerti katanya baik lancar. Apa sih yang udah Atta dapatkan dari pembelajaran materi kita hari ini? Iya. Terima kasih Atta. Kasih tepuk tangan dong buat Atta. Iya. Lalu Faira mau refleksi juga. Ceritain perasaannya dan apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran hari ini. Iya. Iya, katanya Faira belajarnya asik. Seru. Ya, terima kasih Faira. Pembelajaran matematika kita hari ini ternyata seru ya. Ternyata matematika itu mudah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, pada pertemuan berikutnya
kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu dengan Bu Nur Zakiah, guru kelas 4 di SDN Dengaring Timur Desa. Mohon izin memulai Bu. Terima kasih Bu Nur Zakiah. Menurut kesepakatan kita waktu itu tanggal 5 Agustus ya Bu 2024 bahwa kita akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah pra observasi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan seperti itu, agar kita dan Ibu bisa merefleksi gitu tentang hasil pembelajaran yang telah kita lakukan dan dapat memperbaiki agar pembelajaran yang kita lakukan bisa lebih bagus. Kemarin juga sudah bagus Ibu Zakiah. Iya, seperti itu. Mohon izin saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya Bu. Iya siap Bu, silakan. Bagaimana perasaan Bu Zakiah setelah melakukan pembelajaran dan saya observasi waktu itu? Iya. Baik, Bu Yulita izin menjawab ya Bu Yulita, Bu Devi. Nah, perasaan saya ketika dilakukan observasi kelas ya Bu, walaupun kita guru biasa ngajar setiap hari Bu, tapi ketika ada orang yang duduk di belakang, ada yang memperhatikan kita, itu pasti akan ada rasa gugup, deg-degan juga. Biasa ngajar sama anak-anak aja atau diawasi gitu Bu, atau diamati. Walaupun nggak tahu saya apa semua orang nggak tahu ya Bu ya, walaupun kita udah biasa ngajar lah, ketika ada orang di belakang saya merasa awalnya sih kayaknya deg-degan, gugup gitu Bu, tapi kelamaan alhamdulillah mengalir lancar, anak-anak juga aktif di dalam kelas, suasana kelas pun menyenangkan, saya juga jadi senang Bu. Ya alhamdulillah ya Bu. Ya terus kemudian area pengembangan apa nih yang Ibu ingin capai pada saat pembelajaran? Ya, area pengembangan yang mau saya capai saat itu kan saya ngajar matematika kelas 4. Tujuan pembelajaran saya itu tentang bilangan caca operasi strategi hitung berdasarkan nilai tempat, operasi pengurangan hingga 1000 dengan benar, dan soal cerita juga Bu, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan bilangan caca. Lalu area pengembangan yang mau saya capai saat observasi kemarin, waktu Bu Yulita amati, saya ingin mengembangkan lingkungan kelas yang ini Bu, yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Yaitu saya ingin melaksanakan proses belajar mengajar saya itu di kelas yang efektif gitu loh Bu. Terus juga pengen menguatkan KSE murid. Lalu saya integrasikan juga ke dalam pembelajaran berdiferensiasi KSE-nya itu. Kemarin saya pakai teknik stop Bu. Nah, lalu saya melakukan asesmen, refleksi, dan kemudian umpan balik. Itu sih area pengembangan yang ingin saya capai. Untuk mencapai area pengembangan tersebut, kira-kira langkah-langkah apa yang kemarin sudah Ibu lakukan saat pembelajaran di kelas? Iya baik Bu. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, strategi-strategi yang saya gunakan adalah pertama tuh saya melakukan asesmen awal dulu Bu, untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar murid. Jadi saya udah asesmen awal dulu sebelumnya, setelah dapat dari situ saya asesmen itu saya gunakan untuk nanti pengelompokan murid untuk diskusi apakah ini anak kelompok yang high, medium, lalu yang low, untuk seperti itu Bu. Lalu dari asesmen itu juga saya jadi bisa untuk menyusun modul ajarnya yang berdiferensiasi dan ber-KSE. Lalu yang ketiganya saya melakukan modifikasi ruangan kelasnya, saya bentuk sedemikian rupa supaya anak nyaman dengan kelompok diskusinya tersebut. Lalu saya gunakan strategi juga metode inquiry, dengan saya kan pakai media kartu bilangan sama alat peraga bilangan. Jadi untuk anak-anak yang kelompok low itu pakai alat peraga bilangan, jadi mereka langsung ibaratnya tuh ngitung langsung lah di situ. Jadi kan karena mereka masih kurang untuk teknik pengurangan dengan teknik meminjam, jadi mereka dengan yang anak low ini, kelompok yang low ini
tanpa teknik meminjam, jadi dengan alat peraga itu. Lalu kalau untuk anak-anak yang medium dan yang high itu pakai kartu bilangan aja, jadi mereka nyusun kartu bilangan, susun sampai 1000 gitu Bu ya, 1400 berapa sumpahnya gitu. Jadi mereka menemukan sendiri, oh ini pakai teknik meminjam apa enggak gitu, yang ini pakai apa enggak. Jadi kalau mereka yang udah high kan, oh udah bisa nih saya pakai teknik meminjam. Yang mediumnya mungkin ada yang meminjamnya, ada yang tidak, seperti itu. Jadi anak peraganya itu, lalu saya juga setelah pembelajaran itu anak-anak juga presentasi, lalu anak-anak juga melakukan umpan balik terhadap hasil diskusi temannya. Lalu setelah itu semua, anak-anak saya minta untuk belajar merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari hari ini gitu, dan saya berikan umpan balik yang konstruktif. Seperti itu sih strategi yang saya gunakan. Bagus sekali ya Bu Nurjatia, kemarin saya juga sudah melihat secara langsung, persiapannya bagus, langkah-langkahnya pun sesuai dengan PP. Ya, anak juga kemarin alhamdulillah interaktif. Ya. Selanjutnya sejauh mana nih area pengembangan ini sudah dianggap berhasil atau mungkin masih perlu perbaikan begitu Bu? Alhamdulillah sih, kalau sedikit banyak itu Bu ya sudah signifikan, alhamdulillah saya berhasil karena anak-anak sudah mempresentasikan dari soal-soal yang diberikan, LKPD yang diberikan berdasarkan kelompoknya itu, tiap kelompok dari yang low, yang medium, yang high itu udah maju mempresentasikan itu dengan berani, percaya diri. Itu kan yang utama, ibu anak berani dulu. Terus anak-anak juga kompak, kerja sama timnya juga jalan gitu. Alhamdulillah sudah bagus pun menurut saya untuk kedepannya itu. Iya, apakah ada kendala saat melakukan pembelajaran kemarin? Kendala sih pasti ada ya Bu, setiap pembelajaran itu. Ketika pembelajaran, apalagi anak-anak diskusi kelompok, memang ada yang vokal, ada yang aktif, terus ada juga beberapa anak tuh setiap kelompok tuh yang kayaknya pasif gitu, nggak mau ikut. Minimal kan dia acak-acak kartunya nih karena disuruh berapa soal kan gitu, karena ada temennya yang dominan, kayaknya mungkin apa dia malu apa nggak percaya diri atau gimana gitu. Itu kan yang harus saya gali lagi nanti si anak tersebut. Dan ketika mempresentasikan juga ada anak juga yang kayaknya gitu malu gitu Bu untuk mempresentasikannya, suaranya kecil seperti itu Bu. Tapi kalau untuk maju saya memang arahin berani dulu, yang penting berani dulu kamu tampil itu Bu. Apakah ada suatu langkah untuk untuk mencari solusi dari kendala-kendala itu untuk anak yang misalnya tadi Ibu ceritakan pasif dan anak yang terlalu aktif ya, tapi aktifnya itu di luar tujuan pembelajaran yang dicapai. Nah, bagaimana cara mengatasi itu Bu? Iya Bu, saya mengatasinya yang anak-anak yang pasif itu saya ajak bicara lah supaya tahu, ibaratnya ya kita ajak ngobrol atau kita restitusi atau kita beri penguatan positif. Dan yang aktif itu saya minta juga tutor sebaya, memang ada yang aktif benar-benar mengacu ke tempe, ada aktif yang memang kemana-mana gitu aktifnya itu, mungkin kayaknya itu anak memang kinestetik gitu kan. Jadi dengan tutor sebaya itu jadi saya bagi tugas, kamu memang kalau yang ini gantian, jangan sebagai pembicara terus, dilatih temennya yang ini, diajarin supaya dia berani juga. Kalau sama guru kan kayaknya mungkin malu, kalau sama teman kan nanti mereka ada bahasa-bahasa mereka sendiri yang bikin memunculkan kepercayaan diri dia itu. Jadi yang memang tulisannya agak bagus, saya bilang jadi kamu kelompok untuk yang bagian menulis jawaban hasil diskusi, yang sudah pandai, yang pandai berbicara, pandai menyampaikan, dilatih temennya yang belum, agar kelompok kamu ini, tim kamu ini bagus semua, gantian kamu terbicara, moderator, yang menjawab. Saya bilang kayak gitu. Jadi lebih kerja sama tim itu juga, satu kelompok itu saya panggil juga gitu. Ya, bagus ya Bu Nurjatia, semoga nanti ke depannya anak-anak ini bisa berkembang sesuai dengan minat mereka dan kemampuan mereka. Ya. Mohon izin ya Bu Nurjatia, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin? Iya bisa. Ya, dari kegiatan pra observasi kita tanggal 5 Agustus, kemudian observasi tanggal
12 Agustus saya amati dari persiapan IRPP sudah sangat bagus, kemudian di pembelajarannya juga strategi yang Bu Nur Zakiah lakukan sudah bagus, ada KSE yang berintegrasi dengan diferensiasi. Di situ saya sudah melihat Ibu menggunakan teknik stop ya untuk mindfulness anak-anak, dan sepertinya mereka terlihat lebih konsentrasi dengan teknik stop itu. Terus kemudian dari diferensiasi juga saya sudah melihat pengelompokan anak berdasarkan gaya belajar dan kesiapan belajar muridnya. Jadi bagus. Kemudian langkah-langkah, metode, media pun sangat sesuai dengan materi pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam materi matematika untuk pengurangan bilangan cacah sampai 1000 ya Bu ya. Ya, saya berkesimpulan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat bagus. Alhamdulillah, terima kasih Bu Gulita. Ya, sama-sama Bu Nur Zakiah. Nah, setelah dari serangkaian observasi nih, dari pra-observasi, observasi, pasca observasi, kira-kira rencana Bu Nur Zakiah ke depannya seperti apa untuk pembelajaran ke depannya? Untuk ibaratnya rencana tindak lanjut saya gitu ya ke depannya tuh, jadi saya ingin menerapkan, kan nggak semua pembelajaran harus didiferensiasikan, jadi nanti saya pilih-pilih TP-TP apa yang kira-kira butuh untuk didiferensiasikan gitu. Jadi nggak hanya matematika, jadi saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mapel lain pun seperti itu. Saya yang bisa kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi akan saya lakukan berdiferensiasi tidak hanya untuk matematika, dan akan saya lakukan juga teknik atau KSE, integrasikan dengan KSE-nya juga. Jadi agar anak-anak tuh belajarnya sesuai dengan kebutuhan mereka terpenuhi dan berpihak padanya. Iya, bagus ya. Bu Nur Zakiah rencana ke depannya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Jadi minggu besok juga bisa lakukan hal seperti itu. Kemarin juga sebenarnya udah jadi ketika gurunya lupa, Bu kita mindfulness dulu Bu. Oh iya tadi kan habis belajar olahraga, habis lari-lari ya, kita program dulu, tenang dulu. Jadi anak-anak main lagi Bu. Kalau saya lupa, alhamdulillah. Kalau yang KSE-nya yang pakai teknik stop atau yang pakai musik, insya Allah sudah berlangsung. Ya, alhamdulillah ya Bu Nur Zakiah. Mudah-mudahan anak-anak juga terbiasa dengan pembelajaran yang Ibu lakukan dengan KSE yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi, dan semoga rencana Bu Nur Zakiah bisa terlaksana dengan baik dan kemampuan anak terus berkembang sehingga mereka memperoleh hasil pembelajaran yang optimal. Ya, tapi Ibu juga jangan bosan-bosan kalau saya minta ajak diskusi supaya ini pembelajaran yang ini nih yang optimal gimana, yang baik bagaimana, Kita saling sharingnya. Kita saling diskusi ya Bu ya. Alhamdulillah kita berdua bisa bekerja sama selama ini sampai dengan hari ini. Jadi ada pencerahan Bu, dari pra, terus observasi kelas, terus sampai pasca tuh benar-benar ada pencerahan, ada pengalaman, berbagi praktik seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Nur Zakiah atas waktunya, dan terima kasih bersedia untuk saya observasi dalam pembelajarannya. Iya Bu.